Bab 476 Angin Tornado Petir. Hanya dalam waktu beberapa napas, Eye of Heaven membunuh dua pelindung agama setan bulan merah. Aura Eye of Heaven memudar saat menghilang. Anggota agama setan bulan merah penuh ketakutan dan kegelisahan. Kematian bisa turun kapan saja. Keluar dan lawan kami jika kamu memiliki keberanian, Junior. Pemimpin subdivisi Bati berteriak dengan mata melotot saat aura True Lord Rank-nya menciptakan badai dalam radius 10 mil. Kematian pelindung Yumo dan pelindung Sanling setara dengan pemimpin subdivisi Bati yang kehilangan kedua lengan kiri dan kanannya. Di dalam kerumunan, dua peringkat Lord sejati, Istana Lord Yulong dan pelindung Blood Corps, saling memandang dengan kaget. Kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng itu bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kemajuan seperti itu, apakah dia telah mencapai peringkat Lord sejati? Petik 2. Kedua Raja Istana tidak bisa tidak menebak. Mereka berdua pernah bertarung dengan Zhao Feng sebelumnya dan tahu tentang garis keturunan matanya secara langsung. Tentu saja, Zhao Feng mencapai peringkat Lord sejati bukanlah kejutan bagi mereka. Namun, mereka tidak akan mengharapkan Zhao Feng untuk melompat langsung ke peringkat Lord sejati tahap awal. Di atas pohon, beberapa ratus mil jauhnya. HMPH, siapa yang tahu berapa banyak dari kalian yang masih hidup saat mencapai klan bulan rusak? Petik 2. Ekspresi Zhao Feng sedikit lemah, tetapi tawa dingin muncul di wajahnya. Selama beberapa hari terakhir, dia akan mengisi kembali energinya sebelum semuanya habis. Kemudian dia akan mencapai kondisi puncaknya dan menyerang lagi, yang memungkinkan setiap serangan berhasil. Setelah membunuh dua pelindung dari agama setan bulan merah, kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng sangat rendah. Selama 2 hari berikutnya, Zhao Feng mulai pulih, menunggu untuk menyerang lagi. Target yang tersisa lebih merepotkan. Pemimpin subdivisi Bati telah mencapai puncak peringkat dewa sejati dan kekuatan bertarungnya mungkin sebanding dengan wakil patriark agama darah besi. Pelos Lord Yulong dan Protektor Blood Corps keduanya memiliki kulit tebal, dan pertahanan mereka sangat kuat. Hal ini terutama berlaku untuk Pelos Lord Yulong. Membunuhnya mungkin merupakan tugas tersulit. Dalam sekejap mata, 2 atau 3 hari telah berlalu. Anggota agama setan bulan merah seperti anak ayam yang tersesat saat mereka melewati hutan awan langit. Selama beberapa hari terakhir, mereka tegang. Tidak ada yang tahu kapan mata surga berikutnya akan muncul. Menghitung waktu, kekuatan garis keturunan mata Zhao Feng seharusnya sudah pulih sekarang. Pelindung Blood Corps pergi berjaga-jaga. Menurut polanya, dia kemungkinan besar akan menjadi yang berikutnya. Kekuatan pemimpin subdivisi Bati dan Pelos Lord Yulong jelas lebih baik, jadi, mereka akan lebih sulit dibunuh. Tidak ada jalan mundur, bahkan jika kita mundur sekarang, kita tidak dapat melarikan diri kecuali dia mengizinkannya. Petik 2. Pelos Lord Yulong merasa tidak berdaya. Masih ada kesempatan untuk melawan Zhao Feng sebelum dia menerobos ke True Lord Rank, tapi sekarang kekuatan Zhao Feng telah meningkat dan dia memiliki Eye of Heaven, yang misterius ini. Pelos Lord Yulong merasa tidak berdaya. Tidak ada yang tahu bagaimana menangani mata surga ini, meskipun mereka semua sangat berpengetahuan. Zhao Feng itu bisa melacak kita kemanapun kita pergi. Mata pemimpin subdivisi Bati melihat sekeliling dan menemukan ada yang tidak beres. Pelos Lord Yulong memperkirakan bahwa ada mata-mata di grup, tetapi anggota yang tersisa semuanya adalah bawahan setia. Tekanan energi mental yang familiar muncul di langit. The Eye of Heaven telah muncul sekali lagi. Hati anggota agama setan bulan merah dipercepat saat keringat dingin muncul di dahi mereka. Bati, Yulong, dan Protektor Blood Corps semuanya bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang hebat. Tanpa diduga, Eye of Heaven tidak menyerang salah satu dari ketiganya secara langsung kali ini. Junior, kemarilah dan mati. Hampir setengah dari elit agama setan bulan merah tiba-tiba menyerang ke satu target dengan mata merah. Semua anggota ini menyerang pemimpin subdivisi Bati tanpa peduli. Ekspresi pemimpin subdivisi Bati berubah secara dramatis. Sebagian besar anggota yang menyerang berada di True Mystic Rank. The Eye of Heaven melepaskan kekuatan energi mental misterius yang menciptakan ilusi dan mimpi. Bamsu, Su, pemimpin subdivisi Bati meraung dan melambaikan kapak raksasanya, membelah elit terdekat menjadi 2. Anggota agama iblis yang tersisa tidak bisa membantu tetapi menjadi dingin. Dengan raungan dan tebasan kuat dari pemimpin subdivisi Bati, anggota yang tersisa yang dikendalikan sadar kembali seperti mereka terbangun dari mimpi.
Kelompok yang tersisa merasa tidak nyaman. The Eye of Heaven menghilang sekali lagi dari pandangan mereka. Pemimpin subdivisi, jika ini terus berlanjut, berapa banyak dari kita yang masih hidup saat kita mencapai klan bulan rusak? Seorang anggota lama bertanya dengan getir. Ketiga ahli itu terdiam. Area awan yang kecil memiliki bintang baru yang menakutkan. Saya telah meremehkan judul keajaiban yang luar biasa. Tangan pemimpin subdivisi Bati gemetar saat ekspresinya terus berubah. Tidak masalah jika dia merasa menyesal sekarang. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa lepas dari Eye of Heaven. Jika memang ada mata-mata di antara kita, mungkin kita harus berpisah. Palace Lord Yulong menyarankan. Tidak, kami tidak bisa. Kita lebih mungkin diburu, dan semua orang selain pemimpin subdivisi mungkin akan dibunuh. Petik 2. Pelindung Blood Corps segera membalas. Kemungkinan Zhao Feng membunuhnya terlalu tinggi jika mereka berpisah. Kami tidak bisa mundur. Serang ke klan bulan rusak. Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati meraung. Kebencian, kemarahan, dan niat membunuhnya mencapai puncaknya. Dia tidak tahu bahwa berpisah sebenarnya adalah taktik terbaik. Begitu mereka berpisah, Zhao Feng hanya bisa melacak penguasa istana Yulong karena tanda mata dewa. Mencoba menemukan seseorang di Sky Cloud Forest yang sangat besar ini seperti mencoba menemukan jarum di lautan. Selama beberapa hari berikutnya, Eye of Heaven tidak muncul. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Dalam sekejap mata, 5 hari telah berlalu. 5 hari ini terasa seperti 5 tahun yang panjang bagi anggota yang tersisa. Itu masih belum muncul. Apakah Zhao Feng bersikap baik? Dia tidak akan memukul setrika saat panas? Petik 2. Anggota agama iblis bingung, tetapi mereka tidak berani lengah. Pada hari ke-6, di atas bukit dekat tepi hutan. Pemimpin subdivisi Bati sepertinya merasakan sesuatu saat dia mengunci bukit. Di atas bukit, seorang pemuda berambut biru mandi di bawah sinar matahari dengan malas. Pemimpin subdivisi Bati berhenti. Dia tidak mengenali pemuda itu. Zhao Feng, Yulong dan Protektor Blood Corps keduanya berseru kaget. Mereka tidak tahu apakah harus bahagia atau takut sekarang. Zhao Feng, kamu Zhao Feng itu? Hahaha. Petik 2. Wajah berminyak pemimpin subdivisi Bati berubah saat amarahnya selama beberapa hari terakhir ditemukan. Pelindung Blood Corps dan Yulong sama-sama tertegun dan tidak berani menyerang. Zhao Feng ini berani melawan kita secara langsung? Dia memang mencapai True Lord Rank. Tunggu, bagaimana ini mungkin? True Lord Rank tahap awal? Petik 2. Keduanya saling memandang dengan keterkejutan dan kewaspadaan. Mendominasi Heaven Raging Demon Slash. Tubuh besar pemimpin subdivisi Bati menghilang bersama desingan angin. Meskipun dia adalah seorang ahli yang berfokus pada kekuatan, serangannya secepat kilat. Huang, boom. Kapak raksasa pemimpin subdivisi Bati menghancurkan bukit kecil itu. Jurang yang dalam muncul, membentang beberapa mil. Pada titik ini, debu dan kotoran berhembus kemana-mana karena segala sesuatu dalam jarak beberapa mil diblokir. Hehe, kamu memang layak menjadi pemimpin subdivisi dari agama iblis bulan merah. Dengungan tajam petir dan pekikan angin terdengar. Riak angin dan kilat bisa dilihat di bawah pemuda berambut biru. Kecepatan yang menakutkan. Dia setidaknya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Petik 2. Hati Palace Lord Yulong jatuh. Meskipun gelombang serangan pemimpin subdivisi Bati sangat kuat, itu tidak mengenai Zhao Feng. Busur angin dan kilat berputar di seluruh langit. Angin topan petir, bola angin dan kilat yang mencolok mulai terbentuk di udara, menciptakan badai petir yang menyambar dan angin yang menusuk. Angin tornado petir besar turun dari langit dan meluas melintasi diameter setengah mil, menyelimuti semua orang dari agama iblis. Jeritan terdengar terus-menerus. Hanya dalam sekejap, lebih dari setengah pembudidaya agama iblis terluka. Palace Lord Yulong dan Protektor Blood Corps meraung saat mereka menyerbu keluar dari Wind Lightning Tornado, tetapi pelindung Blood Corps yang lebih lemah memucat dan seluruh tubuhnya hangus. Selama setengah bulan terakhir, saya juga memahami Wind Lightning Stone Tablet dan Ice Imperial Spear. Angin tornado petir ini diciptakan dari yang pertama dan itu adalah serangan jarak jauh yang sangat kuat. Petik 2. Tubuh Zhao Feng mengambang di udara. Maksud dari angin dan kilat di sekelilingnya jauh lebih dalam dari sebelumnya. Alasan lain mengapa Zhao Feng tidak menggunakan mata spiritual Tuhan selama 5 hari terakhir adalah karena itu menjadi aneh. Dalam dimensi mata kirinya, kolam akhirnya mencapai 10 meter.
Namun, sementara permukaan kolam sangat halus, kekuatan kekacauan sedang muncul di bawahnya. Garis keturunan Zhao Feng hanya selangkah lagi untuk mencapai tingkat lain. Karena inilah Zhao Feng menyerah membunuh anggota agama setan bulan merah dengan mata langitnya dan datang ke sini secara pribadi. Saatnya menguji pemahaman saya. Angin dan kilat di bawah kaki Zhao Feng bergetar saat dia menghilang dengan sekejap. Mendominasi Sky Limitless Slash. Kilatan cahaya kapak yang sangat besar memutar udara saat menghantam tempat Zhao Feng berada. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membunuh beberapa peringkat Lord sejati. Bab 477 1 melawan 3. Mendominasi Sky Limitless Slash. Lampu kapak melintas di sisi Zhao Feng. Pemuda berambut biru muncul dari sisi lain dengan busur petir. Kekuatan pemimpin subdivisi Scarlet Moon ini telah mencapai level Ye Yanyu. Riak angin dan kilat di sekitar Zhao Feng memudar warnanya. Meskipun serangan barusan tidak mengenai Zhao Feng secara langsung, hanya sedikit saja sudah cukup untuk membunuh mereka yang berada di puncak True Mystic Rank. Pembudidaya lain di puncak True Lord Rank tidak mau berbenturan dengan mereka yang berspesialisasi dalam kekuatan seperti pemimpin subdivisi Bati. Tentu saja, Zhao Feng telah memahami Wind Lightning Stone Tablet dan pelanggarannya juga cukup kuat. Sosok Zhao Feng berkedip dengan cahaya kabur dan menghilang. Kecepatannya membuat True Lord Ranks yang normal tidak berdaya. Detik berikutnya, dengungan angin dan petir terdengar dari belakang kepala pemimpin subdivisi Bati. Serangan berderak petir angin. Sosok buram berambut biru memanggil pedang angin dan petir raksasa, panjangnya sekitar 7 atau 8 meter, yang berderak keras. Suu. Ketika bilahnya menebas udara, guntur menggelegar dan percikan api beterbangan kemana-mana. Ekspresi pemimpin subdivisi Bati menjadi serius saat kapak perang raksasanya berubah menjadi dinding yang memblokir serangan Zhao Feng, menghasilkan ledakan keras. Area tempat keduanya berada langsung tertutup debu, pasir, dan angin. Cepat mundur! Anggota agama iblis terdekat mulai berlari karena beberapa dari mereka terbunuh dari bentrokan itu. Setelah debu mengendap, busur petir dan angin sekali lagi terbang ke langit. Pedang lain terbentuk di tangan Zhao Feng dan dia memiliki senyum di wajahnya. Di sisi lain, pemimpin subdivisi Bati terlihat bingung. Meskipun dia tidak terluka, ada beberapa bekas gosong di bajunya. Mendominasi serangan 10 penghancuran surga. Pemimpin subdivisi Bati meraung dan mengirimkan berkas cahaya. Balok-balok itu membentuk suatu bentuk, karakter untuk angka 10. Ledakan petir angin. Zhao Feng sama sekali tidak merasa takut. Dia menekan pedang di tangannya dan melemparkannya ke udara, menciptakan gelombang petir yang menyapu radius setengah mil. Hanya dalam beberapa napas, kedua ahli itu bentrok beberapa kali. Keduanya berperang dengan serangan, tidak satu pun dari mereka menyerah. Kekuatan pertempuran pemimpin subdivisi Bati tidak tertandingi dan dia bisa menekan orang lain dengan kekuatannya sendiri, tetapi Zhao Feng mengandalkan kecepatannya dan seperti hantu yang terbang bebas melintasi langit. Ini tidak terlihat bagus. Zhao Feng sudah tumbuh sedemikian rupa sehingga dia sebanding dengan pemimpin subdivisi. Sok muncul di wajah protektor Blood Corps dan Yulong. Mereka waspada dan takut pada garis keturunan mata Zhao Feng dan menduga bahwa keahlian Zhao Feng adalah matanya. Atribut lainnya seharusnya tidak terlalu kuat. Namun, pemandangan di depan mereka sekali lagi mengubah pandangan mereka tentang Zhao Feng. Pemimpin subdivisi Bati meraung marah, tapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Serangan Zhao Feng secepat kilat. Tidak ada yang bisa melihatnya. Meskipun pemimpin subdivisi Bati memiliki serangan dan kekuatan yang tak tertandingi, Zhao Feng mengendalikan pertempuran. Semua serangannya ditujukan pada kelemahan kecil pemimpin subdivisi Bati. Dia akan mengambil keuntungan dari kelemahan sekecil apapun, memaksa pemimpin subdivisi Bati untuk menggunakan lebih banyak ki dari True Spirit. Apa yang kalian berdua lakukan? Pemimpin subdivisi Bati melolong. Dalam pertempuran ini, pemimpin subdivisi Bati sangat frustrasi. Meskipun dia sangat kuat, Zhao Feng menuntunnya di sekitar hidung. Pelindung Blood Corps dan Palace Lord Yulong tidak ragu-ragu lagi dan berubah menjadi dua seberkas cahaya yang mengarah ke Zhao Feng. Hehe, yang ini akan mengalahkan kalian bertiga sampai kamu mengakui kekalahanmu baik hati maupun tubuh. Tawa seorang pemuda terdengar di tengah senandung petir dan angin. Pelindung Blood Corps dan Palace Lord Yulong memasuki pertempuran.
Gelombang angin dan kilat Zhao Feng tiba-tiba bersinar dan melepaskan cincin angin dan kilat yang tak terhitung jumlahnya ke segala arah. Kedua pelindung merasakan tekanan yang kuat dan sensasi mati rasa ketika mereka mendekat. Tebasan tanpa batas mendominasi surga. Kapak pemimpin subdivisi Bati menyala sekali lagi saat dia bekerja sama dengan dua lainnya. Zhao Feng tersenyum tipis dan bertukar pukulan dengan Protektor Blood Corps dan Palace Lord Yulong. Dengan ledakan petir, pelindung darah mayat ditendang oleh Zhao Feng dan tubuhnya mulai berasap. Aura angin dan kilat ini. Palace Lord Yulong merasakan aura angin dan petir yang menakutkan menyelimuti tubuhnya ketika telapak tangannya bentrok dengan tangan Zhao Feng. Tubuhnya didorong mundur puluhan meter dan terasa kebas. Hanya dalam satu atau dua gerakan, Zhao Feng telah melukai dua pelindung. Kapak pemimpin subdivisi Bati terbang ke depan, tetapi kekuatannya dibatasi karena dia mengkhawatirkan Tuan Istana Yulong dan pelindung darah mayat. Zhao Feng berdiri diam tanpa mundur saat rambutnya menjadi tenang. Lapisan air mengalir dan petir muncul di atas Zhao Feng. Zhao Feng bertepuk tangan saat dia mengedarkan kekuatan garis keturunannya untuk memanggil gelombang air yang berbenturan langsung dengan kapak pemimpin subdivisi Bati. Saat itu, pemuda tenang seperti danau yang asli menjadi tsunami. Kapak dan Zhao Feng terjalin di udara. Kedua kekuatan apokaliptik ini bersaing satu sama lain. Kekuatan garis keturunan bocah ini sangat kuat. Meskipun pukulan pemimpin subdivisi Bati hanya menggunakan 80% dari kekuatan penuhnya, itu diblokir langsung oleh Zhao Feng, dan dia merasakan erosi angin dan kilat mendorong ke depan. Garis darah air berasal dari laut. Itu bisa lembut atau keras, dan bisa melahap surga dan bumi. Petik 2. Informasi dari tombak Kekaisaran Es muncul di benak Zhao Feng. Itu terkait dengan es, tetapi itu termasuk air juga karena keduanya pada awalnya sama. Air lebih kuat dan tak terduga. Es diciptakan dari air, dan untuk benar-benar memahami es, seseorang harus memahami air terlebih dahulu. Zhao Feng saat ini memahami dan menggunakan taktik pertempuran keturunan air. Di udara, Zhao Feng dan pemimpin subdivisi Bati dikunci bersama. Kapak raksasa tidak bisa mendorong ke depan lagi. Kedua tangan Zhao Feng seperti lautan yang bisa menyerap segalanya. Meskipun pemimpin subdivisi Bati sangat kuat, kekuatannya secara bertahap menurun karena keturunan air Zhao Feng. Kalian berdua, cepat kemari. Pemimpin subdivisi Bati mengedarkan Key of True Spirit-nya dan meraung. Pelindung Blood Corps dan mata Palace Lord Yulong menyala. Pada saat ini, Zhao Feng dan pemimpin subdivisi Bati menemui jalan buntu. Ini kesempatan bagus. Pelindung Blood Corps dan Palace Lord Yulong terbang menuju kiri dan kanan Zhao Feng. Gangguan dua peringkat Lord sejati akan cukup untuk membalikkan keadaan. Hahaha, bocah sombong, bersiaplah untuk mati di bawah kapakku. Petik 2. Pemimpin subdivisi Bati tertawa puas. Ototnya seperti merinding dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Di depan ini, Zhao Feng tampak sangat kecil. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memahami beberapa keterampilan pertempuran dari keturunan airnya, dia tidak akan bisa melawan kekuatan yang begitu kuat. Tepat pada saat ini, dua peringkat dewa sejati mencapai Zhao Feng. Rambut biru Zhao Feng bertiup saat hawa dingin menyebar. Mata kiri Zhao Feng tiba-tiba berubah menjadi warna es dan kekuatan garis keturunannya menjadi sangat dingin. Pemimpin subdivisi Bati merasakan rasa dingin yang aneh. Kapaknya mulai membeku saat hawa dingin menembus tubuhnya. Zona kematian tertutup es. Zhao Feng berseru sebagai sosok agung yang besar, mengenakan mahkota dan memegang pedang hitam raksasa, muncul dan duduk di singgasana. Angin biru dingin yang menakutkan menyapu dan melahap segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh meter. Palace Lord Yulong, yang berada di depan, merasa mati rasa dan mulai membeku. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa menahan kekuatan garis keturunan yang menakutkan untuk mengubah air menjadi es. Dengan Zhao Feng sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam jarak 50 meter ditelan oleh angin biru dingin sementara kilat terbang kemana-mana. Itu cukup untuk menahan peringkat Lord sejati yang normal. Pelindung Blood Corps dan Palace Lord Yulong, keduanya bergetar. Tubuh mereka menjadi dingin dan mulai mati rasa pada saat bersamaan. Budidaya pelindung Blood Corps lebih rendah dan dia hampir tidak bisa menahan nafas atau dua sebelum mulai membeku. Dia sudah menjadi mayat dan tidak bisa melawan balik membatu karena dingin. Selain itu, bahkan pemimpin subdivisi Bati, yang dikunci bersama Zhao Feng, mulai membeku.
Ekspresi ketakutan dan keterkejutannya terlihat jelas. Waktu berlalu dengan lambat. 1 napas, 2 napas, 3 napas. Segala sesuatu dalam jarak beberapa puluh meter dari Zhao Feng disegel dalam es. Ini termasuk Zhao Feng sendiri, tetapi cahaya dingin yang mengelilinginya sesekali berubah menjadi air. Zona kematian tersegel es ini dibuat tidak hanya dengan informasi di dalam tombak kekaisaran es, tetapi juga memiliki bantuan teknik garis keturunan rahasia Dewi Bingwei. Zhao Feng seperti patung es yang luar biasa saat dia menyegel ketiga ahli es. Kembali ke pertemuan naga sejati suci, Dewi Bingwei telah memeluk dia untuk menggunakan gerakan ini, dan dia hampir berhasil menyegel Zhao Feng. Adegan ini muncul sekali lagi, tapi kali ini berhasil. Target utama Zhao Feng adalah pemimpin subdivisi agama setan bulan merah. Kedua tangannya telah menahan kapak sementara keterampilan yang sangat cepat dan kuat ini diaktifkan dari jarak yang begitu dekat. Pemimpin subdivisi, pelindung Blood Corps, dan Palace Lord Yulong semuanya jatuh ke dalam perangkap ini. Bab 478 Terobosan Mata 1. Saat itu matahari terbenam, dan cahaya senja memantul dari es biru kristal yang memesona. Ada 4 sosok yang disegel dalam es. Tak satu pun dari mereka pindah. Situasi ini berlangsung selama 1 jam penuh. Lebih dari selusin sosok tiba-tiba terbang. Sutua, lihat. Seorang pemuda menunjuk ke arah es dan berseru. Di samping pemuda itu ada kecantikan dengan warna biru. Dia memiliki aura yang elegan dan tenang. Saudara Zhao ada di es itu? Ekspresi perempuan berbaju biru berubah secara dramatis. Jiner, jangan terlalu dekat. Sutua menghentikan kelompok itu. Rasa dingin yang menusuk tulang memancar dari gunung es kecil, dan hembusan angin dingin yang bertiup dalam radius 1 mil seperti pisau tajam. Mereka yang berada di bawah alam roh sejati bahkan tidak bisa mendekati es. Hawa dingin saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Tuan, mengapa saudara Zhao disegel dalam es bersama orang-orang itu? Dan siapa mereka? Putri Jin berhasil tenang saat dia menatap pemuda berambut biru itu. Sutua memeriksa daerah itu sebentar dan ekspresinya menjadi serius. Syok memenuhi matanya. Semua anggota aliansi pembunuh naga menahan napas. Mereka tahu bahwa Sutua tahu sesuatu. Beberapa saat kemudian, Sutua menarik napas dalam-dalam dan penuh dengan kekaguman dan rasa hormat. Dia berbicara, Zhao Feng, saya tidak berpikir Anda akan dapat mencapai tingkat di mana Anda dapat membekukan 3 ahli agama setan bulan merah, termasuk pemimpin subdivisi dalam es. Pemimpin subdivisi Scarlet Moon, agama setan bulan merah. Semua orang menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa ketiganya yang disegel bersama dengan Zhao Feng akan memiliki latar belakang seperti itu. Saudara Zhao bertarung dengan ketiganya dan akhirnya menyegelnya, tapi dia juga menyegel dirinya sendiri. Wajah Putri Jin dipenuhi dengan kegembiraan dan kekhawatiran saat dia menatap tajam ke pemuda berambut biru itu. Pemimpin subdivisi Scarlet Moon. Seseorang dengan level ini hanya muncul dalam mitos. Beberapa ratus tahun yang lalu, 12 divisi dan 108 subdivisi dari agama setan bulan merah menyapu seluruh benua dan membawa kemuliaan terbesarnya. Pada puncaknya, subdivisi dapat menghancurkan beberapa negara kuat dengan mudah. Adegan di depan mereka adalah pertarungan antara keajaiban luar biasa dan pemimpin subdivisi Scarlet Moon. Semua ini luar biasa. Mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Semuanya, mundur. Jangan datang dalam radius 10 mil. Petik 2. Sutua memerintahkan. Tidak sulit baginya untuk merasakan aura kehidupan di dalam es, terutama Zhao Feng yang berada di tengah. Putri Jin dan teman-temannya mundur tanpa ragu-ragu. Mereka tahu bahwa pertempuran dengan level pemimpin subdivisi agama setan bulan merah bukanlah sesuatu yang bisa berguna bagi mereka. Satu-satunya orang yang memiliki kemampuan untuk melakukannya adalah Sutua. Namun, Sutua menatap serius keempat dan tidak berani melakukan gerakan gegabah. Zhao Feng pasti telah membayar harga yang mahal untuk menyegelnya dalam es dan sebagian besar berhasil. Jika saya terburu-buru melakukan sesuatu, ekspresi Sutua serius. 3 lainnya masih melawan. Meskipun pemimpin subdivisi Scarlet Moon disegel dalam es, masih ada gelombang kekuatan sejati yang kuat di dalam tubuhnya. Di sisi lain, pelindung Blood Corps sepertinya telah pingsan, sementara garis keturunan Palace Lord Yulong masih melawan. Aku akan berhasil jika itu hanya pemimpin subdivisi,
tapi kesulitannya menjadi 2 kali lipat dengan Palace Lord Yulong dan Protector Blood Corps. Terutama Yulong. Petik 2. Zhao Feng bergumam di dalam hatinya saat dia berada di tengah-tengah semuanya. Garis keturunan Palace Lord Yulong sangat kuat dan mampu melawan garis keturunan dingin Zhao Feng. Zhao Feng, apakah Anda butuh bantuan? Su Tua bertanya melalui kekuatan sejati. Saat itulah Zhao Feng menyadari Su Tua dan teman-temannya telah tiba. Dia fokus untuk menyegel 3 lainnya dan tidak memperhatikan dunia luar. Jika itu masalahnya, kedatangan Old Su mengubah rencana Zhao Feng. Dia harus meninggalkan beberapa trik untuk berjaga-jaga. Dia tidak bisa membiarkan garis keturunan matanya atau Yuan Qi kelelahan sepenuhnya. Namun, dengan bantuan peringkat Lord sejati lainnya, dia bisa bertindak lebih bebas. Su Tua, kau tetap di belakang dan beritahu yang lain untuk mundur 100 mil. Suara Zhao Feng terdengar di kepala Su Tua. Su Tua segera memerintahkan orang-orang dari aliansi pembunuh naga untuk mundur. Dia juga mundur sejauh 10 mil dan membunuh beberapa anggota agama setan bulan merah yang melarikan diri di jalan. Zeze, Zhao Feng, mari kita lihat berapa lama lagi kekuatan garis keturunanmu bisa bertahan. Saya telah berada di alam roh sejati selama 100 tahun dan sumber jiwa sejati saya 2 kali lipat dari milik Anda. Anda pasti akan kalah jika pertempuran ini berlarut-larut. Petik 2. Meskipun pemimpin subdivisi tidak dapat berbicara, dia dapat berinteraksi melalui indera spiritualnya. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah. Perbedaan antara keduanya dalam hal sumber jiwa sejati mereka memang besar. Aura garis keturunan Zhao Feng dan mata kiri tiba-tiba berubah. Aura beku tiba-tiba meleleh dan berubah menjadi air tenang. Bahkan es di sekitarnya pun mencair. Sukacita melintas di wajah pemimpin subdivisi Bati dan Palace Lord Yulong. Yang membuat keduanya terkejut adalah bahwa ini dilakukan oleh Zhao Feng sendiri. Pedang bulan air. Zhao Feng mengedarkan sisa kekuatan garis keturunannya dan membentuk pedang yang terbuat dari air. Mata Zhao Feng menajam saat dia menusuk ke depan. Pedang air melewati es yang mencair dengan mulus. Pedang itu mengenai pemimpin subdivisi. Tubuh pemimpin subdivisi membeku. Dia hanya sesaat dari melepaskan diri sepenuhnya dari es ketika pedang menusuknya. Tubuh iblis yang haus darah. Mata pemimpin subdivisi Scarlet Moon memerah saat Key of True Spirit-nya mulai mendidih. Api berwarna darah gelap meletus darinya. Selain itu, tato iblis muncul di kulitnya yang memperkuat tubuh dan auranya. Dalam letusan dahsyat, air dan es yang mengelilingi pemimpin subdivisi Scarlet Moon hancur. Zhao Feng mengedarkan bagian terakhir dari kekuatan garis keturunannya untuk mengubah pedang air, yang telah menembus tubuh pemimpin subdivisi, menjadi es. Pedang berubah menjadi es dan menembus dada pemimpin subdivisi. Arg! Pemimpin subdivisi melolong dan menggunakan teknik rahasia yang menghancurkan dan melelehkan pedang es di tubuhnya. Namun, dia sudah terluka parah, dan kematian sudah dekat. Jika dia tidak memiliki Life Returning Grace atau Elixir of Life atau sesuatu yang serupa, dia akan mati bahkan jika Sovereign di Origin Core Realm turun. Pemimpin subdivisi berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Palace Lord Yulong adalah orang kedua yang menggunakan teknik rahasia dan melarikan diri ke Sky Cloud Forest. Selamatkan aku! Pelindung Blood Corps baru saja terbangun dan tubuhnya masih dingin. Dia saat ini tidak bisa bergerak dan mencoba yang terbaik untuk mengedarkan Key of True Spirit-nya. Bilah angin dan petir, Zhao Feng melambaikan tangannya dan membelah pelindung darah mayat menjadi 2. Setelah itu, matanya tertuju pada 2 yang melarikan diri. Cedera pemimpin subdivisi sangat kritis dan dia kemungkinan besar akan mati. Palace Lord Yulong masih memiliki 70% dari kekuatan penuhnya. Petik 2. Niat membunuh muncul dari mata Zhao Feng. Pada saat ini, pemimpin subdivisi dan istana Lord Yulong berlari ke arah yang berbeda. Aku tidak bisa membiarkan salah satu dari mereka pergi. Zhao Feng sangat tegas. Meskipun pemimpin subdivisi agama setan bulan merah seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk hidup lagi, Zhao Feng masih memutuskan untuk mengejarnya terlebih dahulu, karena dia masih memiliki tanda mata dewa di istana Tuan Yulong. Sayap angin dan petir, Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan Key of True Spirit-nya dengan cara yang aneh. Langit dan bumi tampak melolong dengan angin dan bersenandung dengan petir. Cahaya mulai mengembun di punggung Zhao Feng, akhirnya membentuk sepasang sayap. Sayap angin dan petir adalah teknik rahasia terkenal Kaisar Petir Angin.
Saya hanya memahaminya sedikit, tetapi itu cukup untuk meningkatkan kecepatan saya lebih dari setengah. Petik 2. Angin dan petir berderak di belakang Zhao Feng dan sepertinya beresonansi dengan angin dan petir Yuan Qi di udara. Jenis teknik rahasia apa itu? Menggunakan kekuatan angin dan petir untuk membentuk sepasang sayap? Petik 2. Ekspresi Su Tua berubah secara dramatis. Agak jauh, Putri Jin dan anggota lain dari aliansi pembunuh naga semua bisa merasakan aura menakutkan yang datang dari sepasang sayap. Tidak ada yang meragukan bahwa kecepatan dan kelincahan Zhao Feng akan meningkat pesat. Itu pasti akan menjadi mimpi buruk bagi agama setan bulan merah. Namun, setelah beberapa tarikan nafas, pemuda berambut biru itu tidak bergerak di udara. Sepasang sayap yang terbentuk dari wind dan lightning mulai memudar. Apa yang sedang terjadi? Su Tua, Putri Jin, dan teman-temannya bingung. Kalian sangat beruntung. Kekuatan angin dan petir Zhao Feng menghilang saat kelelahan muncul di wajahnya. Alasan mengapa sayap angin dan petir berhenti bukan hanya karena dia belum mendapatkan pemahaman yang cukup, itu juga karena mata kirinya. Dalam dimensi mata kirinya, kolam selebar 10 yard mulai berombak hebat. Air di dalam kolam mulai mengalir semakin tinggi, dan bahkan mulai bocor. Suara mendesing, air terus mengembang, menerobos batas 10 yard dan memasuki level baru. Zhao Feng bergumam dan mendarat di tanah, kelelahan. Zhao Feng kemudian memberi isyarat kepada Su Tua dan teman-temannya ketika mereka tiba. Su Tua mengangguk dan Putri Jin dengan cepat datang untuk membantu Zhao Feng. Yang lain semua sudah terbiasa dengan ini sekarang. Zhao Feng tersenyum dan tertidur dalam pelukan lembut Putri Jin. Aliansi naga besi telah kehilangan momentum dan kendali. Saatnya kembali ke klan bulan rusak. Petik 2. Old Su melirik ke arah pemimpin subdivisi dan istana Lord Yulong melarikan diri dan mundur. Pada saat yang sama, dalam dimensi mata kirinya, air di kolam terus meluap dan mulai mengembang menjadi bentuk danau. Bab 479 Terobosan Mata 2. Beberapa hari kemudian, dengan Su Tua memimpin aliansi pembunuh naga, kelompok itu kembali ke negeri awan dan klan bulan rusak. Di area Cloud, klan bulan rusak sekarang menjadi tempat inti perlawanan terhadap aliansi naga besi. Hanya dalam kurun waktu singkat beberapa bulan, klan bulan yang rusak telah berkembang 2 kali lipat dan berada di antara 13 klan teratas. Bahkan setelah kembali ke klan, Zhao Feng masih tertidur lelap. Dia dirawat oleh Putri Jin dan teman-temannya. Di sisi lain, Su Tua mengatur anggota aliansi pembunuh naga dan mulai membersihkan 13 negara. Semuanya berjalan sesuai rencana. Dengan aliansi naga besi kehilangan kepemimpinannya, semua orang seperti pasir lepas yang hancur di depan pasukan aliansi pembunuh naga. Di antara mereka, Chang Yuyu langsung menyerang negeri naga besi. Sejak pertempuran dengan Zhao Feng, kultivasi dan keterampilannya dalam pedang meningkat, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Tentu saja, ini juga karena hampir semua ahli terkuat dari aliansi naga besi telah dibunuh atau dilukai oleh Zhao Feng. Dapat dibayangkan bahwa kawasan awan akan mengalami perubahan besar di masa mendatang. Sebulan setelah Zhao Feng mulai tidur, pasukan aliansi pembunuh naga menyerang 2 negara kuat. Negara kuat kaya langit pertama kali dipulihkan oleh aliansi pembunuh naga. Lagi pula, aliansi pembunuh naga terutama terdiri dari orang-orang dari 7 klan kaya langit dan Su Tua bahkan adalah salah satu tokoh terkemuka klan. Oleh karena itu, menyerang negara kuat kaya langit selesai dengan mudah. Setelah merebut kembali negara kuat kaya langit, ketenaran aliansi pembunuh naga melampaui aliansi naga besi. Ini berlanjut hanya sampai hari tertentu sebelum langkah kaki aliansi pembunuh naga berhenti. Di tanah terpencil di negara kuat naga besi, sebuah kastil gelap besar ada di tengah angin yang menderu. Tulang menutupi tanah di dekatnya. Su Tua, kastil ini adalah benteng aliansi naga besi dan memiliki banyak orang dari agama setan bulan merah di dalamnya. Kami telah menyerang beberapa kali dan mengalami kerugian besar, tetapi kami tidak dapat maju lebih jauh. Beberapa tokoh True Mystic Rank berdiri di pasir dengan ekspresi frustrasi. Su Tua berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia mengamati kastil ini. Seluruh kastil dikelilingi oleh badai pasir dan kabut hitam aneh, yang menghentikan orang-orang dari luar untuk melihat ke dalam. Siapapun yang budidayanya lebih rendah dari alam roh sejati akan menemukan tubuh mereka berubah menjadi tumpukan tulang putih jika mereka menyentuh kabut hitam ini. Orang bisa tahu betapa menakutkan kabut ini dengan tulang-tulang yang berserakan di sekitar kastil. Setengah hari kemudian,
Angin menderu di depan kastil. 1 atau 2.000 ahli tidak bisa maju lebih jauh. Melaporkan ke Sutua, 50-60 orang telah mati karena kabut hitam. Seorang True Mystic Rank dan 4 True Human Ranks masuk untuk mengintai kastil 1 jam yang lalu, tapi kita tidak bisa menghubungi mereka. Berita demi berita disampaikan kembali ke aliansi pembunuh naga. Sutua terdiam saat dia memeriksa kastil ini. Setiap kali dia menggunakan indera spiritualnya, dia akan merasakan dingin dan tidak nyaman. Sampai saat tertentu, seorang pemuda dingin berbaju hitam terbang melintasi langit. Lintong, kamu datang tepat waktu. Apa kamu tahu tentang kastil aneh ini? Petik 2. Sutua dan teman-temannya berpaling ke arah pemuda berkulit hitam. Lintong adalah pelayan Zhao Feng dan tidak menerima perintah dari aliansi pembunuh naga, tapi Sutua telah meminta bantuannya. Kastil ini telah lama ditinggalkan oleh agama iblis bulan merah dan sangat misterius. Arai yang mengelilingi kastil disebut Arai 10.000 layu Devouring Spirit. Petik 2. Lintong menjelaskan, Devouring Spirit 10.000 layu Arai. Hati eselon atas menjadi dingin hanya karena mendengar nama ini. Tumpukan tulang membuktikan bahwa Arai 10.000 layu yang melahap roh sesuai dengan namanya. Arai 10.000 layu roh yang melahap cukup merepotkan. Saya pernah mendengarnya sebelumnya. Itu berasal dari agama iblis bulan merah dan dapat mengabaikan taktik pertempuran untuk mengalahkan mereka. Petik 2. Seorang tetua True Mystic Rank dari kelompok itu menghela nafas. Hehe, Arai ini tidak hanya tidak takut banyak orang menyerang, tapi juga bisa memperkuat dirinya dari melahap darah dan daging. Semakin banyak Anda mengirim berarti semakin Anda membantunya. Petik 2. Lintong tidak memiliki simpati dan bertindak seolah-olah itu bukan urusannya. Beberapa anggota eselon atas langsung tidak senang dan memiliki ekspresi redup. Sebelum Lintong mematuhi Zhao Feng, dia adalah seorang jenius dari agama setan bulan merah. Ekspresi sombongnya membuat orang lain marah. Jika bukan karena fakta bahwa Lintong adalah pelayan Zhao Feng, mereka mungkin sudah menyerang dan membunuhnya bersama. Sutua terdiam sesaat sebelum dia berbicara. Apakah saudara Zhao sudah bangun? Guru bangun 10 hari yang lalu atau aku bahkan tidak akan datang ke sini atas kemauanku sendiri. Lintong mengangkat bahu. Dia mematuhi Zhao Feng karena hidupnya ada di tangannya. Dia tidak akan diperintah oleh orang lain. Semua orang mengerti, Lintong bukanlah seseorang yang bisa membantu orang lain. Jadi, saudara Zhao sudah bangun. Kapan dia akan tiba? Petik 2. Sutua menghela napas. Zhao Feng seharusnya tidak peduli dengan situasi di area cloud. Guru sedang berkultivasi dan akan datang setelah setengah bulan sampai 2 bulan. Lintong berkata tanpa ekspresi. Apakah saudara Zhao mengatakan hal lain? Sutua bertanya. Inilah yang guru katakan, saya akan meninggalkan area cloud segera setelah keluar dari pengasingan. Lintong menjawab, tinggalkan area cloud, semua orang yang hadir linglung. Apa yang sedang terjadi? Orang harus tahu bahwa aliansi pembunuh naga menghadapi banyak masalah. Selama benteng agama setan bulan merah tidak dihancurkan, itu akan terus mengancam area cloud. Apakah Zhao Feng begitu yakin bahwa dia akan mampu menghancurkan benteng setelah dia datang? Beberapa eselon atas merasa tidak nyaman. Lintong berdiri diam dan tidak berkata apa-apa, tapi dia merasa meremehkan pertanyaan dan kecurigaan mereka. Dia mengingat sebuah kenangan di benaknya. Zhao Feng terbangun, dan aura yang terpancar dari mata kirinya. Lintong bahkan berkeringat sekarang. Katakan pada semua orang untuk tidak menyerang. Sutua memerintahkan. Dia memutuskan untuk memikirkannya dan menunggu beberapa saat. Sutua tidak melewatkan perubahan ekspresi Lintong. Kekuatan Zhao Feng pasti meningkat pesat setelah waktu ini. Tapi kenapa dia meninggalkan area cloud begitu tiba-tiba? Petik 2. Sutua merasa bingung. Lintong sekarang telah menutup matanya dan tetap diam. Dalam sekejap mata, beberapa hari berlalu. 2 aura tajam datang dari sisi lain gurun. Niat pedang yang menakutkan telah muncul di samping pemiliknya. Chang Yuyu, pedang kultivator nomor 1 di area cloud. Para ahli dari area cloud tidak bisa membantu tetapi berseru. Salah satu dari 2 pendatang baru itu adalah kecantikan yang berpakaian sederhana. Itu adalah Chang Yuyu. Bersamanya adalah wanita berbaju putih. Sial, wanita itu lagi. Lintong cegukan. Terakhir kali, di klan bulan rusak, Elder Bai ini memiliki niat membunuh terhadapnya. Jika bukan karena Zhao Feng, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Devouring Spirit 10,000 Withering Arai.
Ekspresi Penatua Bai berubah drastis saat dia menatap tumpukan tulang putih dan berseru. Dia memang layak menjadi Penatua dari 10.000 klan pedang karena segera mengenali susunan ini. Elder Bai, apakah arai ini sangat kuat? Suara Chang Yuyu penuh percaya diri. Angka tidak berarti apa-apa bagi arai ini dan malah akan meningkatkan kekuatannya. Satu-satunya cara untuk memecahkan arai ini adalah dengan meminta seorang ahli untuk menyerang dan menghancurkan Eye of the Arai. Namun, jika ada seorang ahli di kastil ini, maka itu akan merepotkan. Petik 2. Ekspresi Penatua Bai serius. Ada gumpalan aura di dalam kastil yang membuat Penatua Bai merasa tidak nyaman dan sedikit tertekan. Seiring waktu berlalu, semakin banyak elit berkumpul di depan kastil. Dalam periode waktu ini, jelas ada ahli yang mencoba mengintai kastil, tetapi tidak ada yang kembali. Sutua tetap diam dan tidak menyerang. Pada saat yang sama, di dalam aula rahasia di klan Bulan Rusak, mata seorang pemuda berambut biru tertutup, dan dia memancarkan lingkaran udara dingin. Lingkaran udara dingin ini memiliki kekuatan yang mendinginkan jiwa. Dengan Weng, bayangan tombak setengah transparan muncul di telapak tangannya. Udara tampak bergetar dengan penampilannya dan hawa dingin yang tak terlukiskan membekukan tempat itu. Aura menakutkan ini cukup untuk membuat mereka yang berada di peringkat Lord sejati tidak bisa bernapas. Aku akhirnya bisa menggunakan sedikit kekuatan Ice Imperial Spear. Sebelum terobosan di mata spiritual Tuhan saya, garis keturunan saya tidak bisa melakukan ini. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, bayangan tombak biru es muncul di telapak tangannya. Itu adalah gambar yang sama persis dengan tombak kekaisaran es. Kegembiraan dari terobosan ini lebih dari terobosan di mata spiritual Tuhannya. Setengah nafas kemudian, bayangan senjata kelas bumi di tangan Zhao Feng menghilang. Ekspresinya sedikit lelah dan dia menutup matanya. Dalam dimensi mata kirinya, danau biru, lebarnya lebih dari selusin meter, setenang cermin. Pikiran Zhao Feng bergerak dan pusaran air misterius muncul di tengah danau kecil. Mata spiritual Dewa Zhao Feng akhirnya berhasil menembus. Dimensi mata kirinya sekarang diekspresikan dengan bentuk danau, dan lebarnya 14-15 yard. Selain itu, sisa-sisa dari kayu jiwa-jiwa esens yang telah diserap Zhao Feng di reruntuhan suci ungu juga diambil, atau air di danau tidak akan mencapai ukuran begitu cepat. Zhao Feng sendiri bahkan tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai jiwanya, tetapi dia yakin bahwa itu lebih kuat dari Lu Tianyi, yang berada di alam inti asal setengah langkah. Zhao Feng merentangkan lengannya dan sepasang sayap setengah transparan yang mencolok yang terbuat dari angin dan kilat kental. Bab 480 Pemimpin Divisi Kerangka. Sepasang sayap yang terbuat dari angin dan kilat muncul di belakang punggung Zhao Feng. Mereka dengan lembut mengepak, yang memanggil angin menderu. Gumpalan aura melewati aula dan beresonansi dengan angin dan petir Yuan Qi di luar. Pada saat ini, sayapnya jauh lebih padat dari sebelumnya. Sayap angin dan kilatku hanya dalam tahap awal dan hanya bisa digunakan untuk terbang saat ini. Sayap angin dan petir yang sebenarnya memiliki keterampilan legendaris, seperti terbang 10.000 mil dalam sekejap, terbang di dunia luar, melewati angkasa. Ekspektasi muncul di wajah Zhao Feng. The Wind Lightning Stone Tablet dalam pikirannya membentuk dunia energi mental yang berisi banyak informasi. Namun, Zhao Feng hanya memahami sekitar 1% dari seluruh Wind Lightning Stone Tablet. Dalam sumber jiwa sejatinya, ada kilatan cahaya ungu samar sesekali yang berisi api roh sejati dari angin dan petir. Transparan, biru langit, ungu, merah tua, emas ini adalah peringkat di Wind Lightning Stone Tablet. Karena Wind Lightning, Palem, Lightning Inheritance, dan sebagainya, Zhao Feng telah mengembangkan warna biru secara maksimal. Di saat yang sama, sebuah suara terdengar dari luar, pemimpin Bab Zhao, akhirnya kamu selesai. Kapan kita akan kembali ke Kanopi Great Country? Petik 2. Aura dari sayap angin dan petir Zhao Feng telah mengejutkan orang-orang di luar. Ekspresi Zhao Feng tidak berubah saat sayap angin dan petir memudar. Dengan Qiyu, dia menghilang dan muncul di luar. Di luar aula, seorang pria dan wanita berdiri di kiri dan kanan Zhao Feng, dan mereka tampak sangat berharap. Jiang Sanfeng, Dai Ye, aku sudah memberitahumu bahwa aku akan kembali ke negeri Kanopi Besar setelah bisnisku di sini selesai. Zhao Feng berkata dengan lemah, tidak ingin tahu mengapa keduanya ada di sini.
Ketika Zhao Feng sedang tidur, dua jenius yang telah berpartisipasi dalam pertemuan naga sejati suci datang ke 13 negara dan menemukan klan bulan rusak. Hasil mereka dalam pertemuan naga sejati suci tidak terduga bagus, terutama karena fakta bahwa Zhao Feng melindungi mereka dan menyimpan token naga sejati suci mereka, memungkinkan mereka bertahan hingga 100 terakhir. Jiang Sanfeng dan Dai Ye telah keluar dari warisan masing-masing beberapa bulan lalu. Tentu saja, yang mereka datangi adalah warisan kecil yang normal dan relatif lebih aman. Namun, bahkan kemudian, kultivasi dan kekuatan mereka meningkat pesat. Itu sudah cukup bagi mereka untuk mencapai jenius tingkat atas di seluruh benua. Pemimpin Bab Zhao, setelah pertemuan naga sejati suci berakhir, wakil patriark tidak menyerah, jadi dia mengirim orang untuk mengintai. Ada lebih dari sekedar beberapa kekuatan yang tertarik dengan keberadaan Anda. Petik 2. Jiang Sanfeng tersenyum dan berkata, "Benar, kami datang ke area cloud untuk melihat apakah kami beruntung dan menyelesaikan tugas kami. Tetapi kami tidak berpikir Anda benar-benar berada di sini. Tapi, Ketua Kapitel, kamu selalu tidur atau dalam pengasingan dan bahkan tidak berbicara dengan kami." Petik 2. Selesaikan tugasmu. Bagaimana Deputi Patriark begitu yakin bahwa saya tidak mati dalam warisan? Petik 2. Zhao Feng bertanya dengan ekspresi aneh. "Aku tidak yakin, tapi Deputi Patriark pergi menemui Six Warlock Divine Sage dan mungkin telah menerima beberapa informasi." Keduanya menggelengkan kepala tidak yakin. Six Warlock Divine Sage? Zhao Feng menyipitkan matanya dan mata spiritual Lordnya memiliki sensasi aneh. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar tentang Six Warlock Divine Sage. Rupanya, Permaisuri Qin pernah menjadi murid 6 penyihir Divine Sage. Tenang, bahkan jika kamu tidak mendesakku, aku akan kembali ke Canopy Grid Country, tapi tidak sebelum aku menghilangkan ancaman dari area cloud. Zhao Feng menghentikan keduanya. Area awan adalah tempat yang sunyi dan tandus untuk keduanya yang berasal dari negeri Kanopi besar. Itu kekurangan sumber daya dan surga bumi Yuan Qi, dan kecepatan kultivasi mereka jauh lebih lambat. Jiang Sanfeng dan Dai Ye tidak ingin tinggal di sini lebih lama dari yang mereka butuhkan. 2 hari kemudian, di gurun terpencil negeri Naga Besi, lapisan kabut hitam yang mengelilingi kastil tidak melemah. Sebaliknya, itu menjadi lebih jahat dan jahat. Tumpukan tulang ditumpuk di sekitar kastil. Beberapa ribu elit dari aliansi pembunuh naga telah mengepung kastil, tetapi meskipun demikian, mereka tidak merasa aman. Jiang, Susu. Beberapa sinar cahaya pedang yang mencolok menebas kabut hitam yang mengelilingi kastil, dan retakan langsung muncul di sekitar area itu. Di langit, Chang Yuyu dan Elder Bai telah menyerang dan mengguncang arai 10.000 layu melahap roh. Serangan Penatua Bai seindah pelangi dan bisa dilihat dalam radius 10 mil. Penatua Bai ini memang layak datang dari klan pedang nomor 1 di benua utara. Setiap serangan biasa darinya mengandung kekuatan tak tertandingi yang melampaui siapapun di area cloud. Tidak ada True Lord rank tua yang mungkin cocok dengannya di sini. Petik 2. Eselon atas aliansi pembunuh naga, termasuk Sutua dan rekan-rekannya, menghormati Penatua Bai. Tak satu pun dari mereka yakin mereka bisa memblokir bahkan satu serangan darinya. Chang Yuyu itu juga menakutkan. Setelah memasuki warisan 7 pedang, niat pedangnya bahkan dapat membunuh peringkat Lord sejati tahap awal. Petik 2. Masa depannya tidak dapat diukur. Mungkin dia akan mencapai level Sword Saint Ye Wuxi nanti. Petik 2. Kekuatan yang ditampilkan oleh Penatua Bai dan Chang Yuyu adalah sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh aliansi pembunuh naga. Namun, arai 10.000 layu Devouring Spirit lebih merepotkan daripada yang dibayangkan. Meskipun serangan mereka bisa menembus kabut hitam dengan mudah, tempat yang rusak akan sembuh sendiri setelah beberapa tarikan napas. Selama ada cukup batu kristal primal dan udara kematian yang cukup di sini, arai 10.000 roh Devouring akan terus pulih. Lintong melihat dari jauh dengan dingin. Benteng ini jelas dipenuhi dengan udara kematian. Orang bisa melihat dari berapa banyak tulang yang ada. 10.000 pedang menusuk hati. Penatua Bai melambaikan lengan bajunya dan balok pedangnya membentuk cahaya yang luar biasa. Kekuatan pedang ini membuat matahari dan bulan kehilangan warnanya, dan para ahli yang menonton merasa seolah-olah hati mereka telah ditembus. Kekuatan pedang ini hampir melebihi peringkat Lord sejati. Hati Sutua bergetar. Dia belum pernah melihat seseorang dengan kekuatan pertempuran yang begitu menakutkan, termasuk Zhao Feng. Semua orang melihat seberkas cahaya pedang menembus ke dalam kastil.
Sebagian besar kabut hitam menghilang, menyingkapkan beberapa pemandangan di belakang. 10.000 teknik pedang, setelah beberapa ratus tahun, saya melihat teknik ini lagi. Apakah ini takdir? Petik 2. Suara misterius terdengar dari kastil. Suara itu sangat samar dan terdengar dingin. Hati beberapa ribu ahli di depan kastil bergetar. Mereka yang berada di alam roh sejati yang lebih sensitif gemetar karena kegelisahan. Suara serak itu mengandung kekuatan mengerikan yang bisa menembus jiwa. Ekspresi Penatua Bai berubah. Dia merasakan aura yang membuatnya, yang berada di puncak peringkat sejati-sejati, gelisah. Sebuah kerangka berbentuk manusia tiba-tiba muncul di atas kastil. Tubuhnya adalah campuran antara emas dan perak, dan dua nyala api merah tua tampak melompat-lompat di soketnya. Kerangka misterius bertukar pandang dengan Penatua Bai dan yang terakhir bertindak seolah-olah dia telah dipukul. Aura energi mental ini, apakah penguasa di alam inti asal? Tidak, paling banter itu hanya bisa berada di alam inti asal setengah langkah, atau tidak perlu bersembunyi di balik larik. Petik 2. Mata Elder Bai berbinar tidak pasti, tapi dia akhirnya menghela nafas. Selama lawannya tidak berada di Origin Core Realm, dia tidak takut tantangan apapun mengingat puncaknya pada budidaya True Lord Rank. Sebuah bendera hitam muncul di depan kerangka yang mengepak dengan lembut, dan itu mulai memperbaiki celah dalam larik. Jangan pernah berpikir tentang itu. Elder Bai mencibir dengan dingin dan bekerja sama dengan Chang Yuyu untuk menyerang menuju celah. Hentikan mereka. Suara serak kerangka misterius itu terdengar. Ya, pemimpin divisi. Beberapa lusin sosok muncul di dekat kastil. Yang terlemah dari aura ini berada di puncak peringkat manusia sejati. 3 aura terkuat berada di peringkat Lord sejati dan mereka berdiri berjajar di langit. Salah satunya adalah sosok gemuk yang memegang kapak perang raksasa. Dia memiliki ekspresi bingung dan berbau tidak enak. Pemimpin subdivisi Bati, dia belum mati. Petik 2. Su Tua dan teman-temannya terkejut. Pemimpin subdivisi Bati terluka parah oleh Zhao Feng dan kemungkinan dia untuk bertahan hidup sangat kecil. Tidak, dia mungkin orang yang hidup mati, sekarang. Dia telah berubah menjadi mayat hantu dengan teknik rahasia untuk mempertahankan kekuatan bertarungnya, tapi dia hanya bisa bertahan selama 1 atau 2 bulan lagi. Petik 2. Lintong melirik dingin ketiga aura True Lord Rank. Seorang pemimpin subdivisi dari agama setan bulan merah. Ekspresi Penatua Bai menjadi serius. Budidaya pemimpin subdivisi Bati telah mencapai puncak peringkat dewa sejati dan dia berada di level yang sama dengannya. Untuk dapat mengubah puncak True Lord Rank menjadi mayat hantu, kerangka ini jelas berada di level pemimpin divisi. Suara Lintong sedikit bergetar, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu karena ketakutan atau kegembiraan. Pemimpin divisi Scarlet Moon. Hati aliansi pembunuh naga bergetar ketakutan dan shock. Pemimpin divisi adalah eselon atas dalam agama setan bulan merah bahkan di masa lalu. Beberapa ratus tahun kemudian, anggota eselon atas ini muncul sekali lagi. Seberapa besar keterkejutannya di area cloud yang kecil? Kabut hitam muncul sekali lagi dan menenggelamkan sosok kerangka pemimpin divisi. Pemimpin subdivisi melambaikan battle axe-nya dan menyerbu ke arah Penatua Bai dan Chang Yuyu. Di kiri dan kanan Bati adalah Palace Lord Yulong dan sesepuh berjubah abu-abu lainnya. Mereka berdua berada di True Lord Rank tahap akhir. 1 puncak peringkat dewa sejati, 2 peringkat dewa sejati tahap akhir. Seberapa mengerikan kombinasi ini? Di belakang 3 peringkat dewa sejati ada aura kuat tambahan di alam roh sejati yang menyembunyikan diri di kabut dan mempertahankan kastil. Pertempuran telah dimulai.